Mendengar sirena ambulans ini pasti selalu identik dengan unit gawat darurat atau UGD. Dan di salah satu UGD rumah sakit di Jerman ada seorang perawat Indonesia yang sudah berkarir selama bertahun-tahun. Kita kenalan dan kita cari tahu cerita beliau selama jadi kerja perawat UGD. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat. Nah, ini dia ada Intan. Say halo dulu nih Intan. Halo, saya Intan dan ini baby Tim. Halo Tim. Jadi kita ngevlognya ini teman-teman harus berdiri supaya timnya juga merasa dia nyaman. Dan kita harus ada sedikit bisik-bisik ya Intan ya, karena dia lagi si timnya lagi mau bobo nih. So Intan, thank you ya udah mau gabung untuk ngevlog bareng dengan aku, mau nge-share cerita tentang pengalaman jadi perawat di Jerman. Coba Intan kenalin diri dulu nih. Also, nama saya Intan, Marintan Baru Pakpahan. Iya. Asal saya dari Girsang. Girsang itu satu desa di Kota Parapat. Iya. Danau Toba. Usia saya 37 tahun. Iya. Hidup di Jerman sudah selama 13 tahun. Oke. Dan sekarang kegiatannya jadi perawat ya? Iya benar. Iya. Cuman sekarang lagi ngambil cuti setelah melahirkan. Cuti melahirkan. Nah, Oke. dan itu istimewanya di Jerman. Dia ada cuti hamil 6 minggu sebelum melahirkan, dan cuti melahirkan itu 8 minggu setelah melahirkan. Dan setelah 8 minggu setelah melahirkan kita ada lagi Elternzeit. Iya. Setahun bisa di rumah untuk mengurus anak, tetap dapat gaji. Wih. Iya. Jadi ceritanya ini berarti udah berapa lama nih ngambil cuti melahirkan? Setelah cuti melahirkan yang 8 minggu, ini udah hampir 1,5 bulan di rumah. Oke. Ya. Tapi pengalaman jadi perawat di UGD masih fresh ya diingatan pastinya, supaya bisa share kali ini ya. Ya. Pasti. Oh ya teman-teman, barangkali kalau video ini terlalu kepanjangan, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Oke, Intan, coba ceritain gimana ceritanya kamu bisa jadi perawat UGD di Jerman lagi dan di UGD lagi. Ceritanya sangat panjang. Jadi dulu di Indonesia saya sudah sekolah perawat. Itu 2006 sampai 2003 tamat SMA sampai 2006. Iya. Tamat D3 perawat swasta. Ya. Setelah tamat perawat di Indonesia, selama sekolah perawat saya pernah pengalaman praktek itu ya, dibagi-bagi di berbagai Unit ya. unit. Jadi pas di unit UGD saya praktek di Pringadi, saya itu sangat terkesan, sangat suka dengan pekerjaan perawat di UGD. Oh gitu. Sangat tertarik, saya termotivasi. Jadi pas di Indonesia juga sudah kerja selama 2 tahun di UGD Marta Friska Hospital di Brayan. Oh gitu, berarti kamu ini sebetulnya udah alumni D3 keperawatan di Jerman, di Indonesia. Dan juga udah ada hampir 2 tahun pengalaman kerja di UGD di Jerman, di Indonesia. Indonesia, benar. Oke, jadi dan pada saat di Jerman awalnya kan ngambil Ausbildungnya yang general kan, bagian keperawatannya. Benar. Terus gimana ceritanya bisa jadinya masuk ke UGD Jerman? Iya. Jadi 2009 setelah 2 tahun bekerja di Indonesia, saya dapat informasi, baca sebuah brosur kalau ada program jadi au pair ke Jerman ya. Ya. Nah, saya tertarik, terus saya cari-cari info gimana jadi au pair. Kakak pasti sudah ada vlog jadi au pair. Kalian buat bisa teman-teman nonton. ini nih linknya ya. Setelah jadi au pair sampai di Jerman, saya setelah setahun kemudian ketemu dengan jodoh saya yang sekarang, papanya Tim. Jadi kita menikah. Nah, setelah menikah saya cari-cari informasi bagaimana caranya bekerja sebagai perawat di Jerman, karena saya nggak ingin ijazah saya sia-sia ya. Nah, jadi saya dengar ada program
penyetaraan ijazah. Anerkennung ya namanya dalam bahasa Jerman ya. Benar, Anerkennung atau penyetaraan ijazah untuk perawat dari luar Jerman. Nah, itu kita harus praktek, terus harus ada ujiannya, dan biayanya juga nggak sedikit ya. Kita harus tanggung sendiri. Jadi suami saya kasih saya motivasi supaya saya sekolah saja 3 tahun lagi. Karena di sini sekolah kejuruan begitu kita dapat uang saku. Jadi kita sekolah gratis dan kita sudah digaji. Memang tidak banyak ya sebagai seorang, nggak sama dengan seperti pegawai yang biasa, tapi not bad lah ya. Ya, bisa untuk ya. Jadi saku lah namanya. Jadi untuk menghindari kamu itu malah lebih banyak pengeluaran, akhirnya kalian diskusi supaya ya udah sekalian aja bikin Ausbildung perawat ya. Iya. Oke. Bisa cerita singkat tentang Ausbildung perawat ini dulu? Ya, genau. Pas kita sudah putuskan tidak usah menyetarakan ijazah, saya cari-cari tempat sekolah-sekolah di Bonn yang menyediakan tempat Ausbildung. Akhirnya saya menemukan satu klinik, klinik spesialisasi untuk psikiatri dan neurologi. Saya sangat beruntung bisa di sana bekerja, karena di Indonesia saya kan sudah ada pengalaman somatik ya, pengalaman rumah sakit biasa sudah ada. Terus di sini dapat sekolahnya yang untuk spesialisasi psikiatri dan neurologi, sangat beruntung juga. Jadi saya bisa melihat bagaimana penanganan pasien-pasien psikiatri di sini. Iya, tapi setelah saya 3 tahun di sana, saya sudah melihat it's okay untuk Erfahrung, tapi saya nggak tidak tertarik untuk bekerja di sana. Makanya saya setelah tamat melamar di rumah sakit biasa, rumah sakit umum. Oke, jadi sebetulnya kamu ini bisa punya kesempatan mengenali dunia kesehatan atau keperawatan di bidang yang berbeda-beda ya. Bagian psikiatri, terus bagian yang secara umum, dan akhirnya memutuskan ingin mendalami bidang UGD. Iya. Oke. Dan itu langsung setelah selesai Ausbildung kamu bilang saya mau ke UGD. Iya, benar. Oke. Jadi pas setelah lulus ijazah belum ada, tapi kita di sini sudah bisa melamar. Kita bisa tulis di lamaran saya akan tamat pada tanggal begini, proseslich. Jadi saya ingin melamar di tempat Anda. Saya langsung tulis saya menginginkan bekerja di UGD. Walaupun mereka tidak ada iklan untuk menerima pegawai di UGD, tapi saya terarah menuliskan saya ingin bekerja di UGD di lamaran saya. Nah, oke. Terus bisa langsung fresh graduated gitu dari Ausbildung, terus bilangnya saya mau masuk UGD gitu. Karena setahu aku kan kerja di UGD itu tuh nggak segampang yang kita bayangin. Oke ya, kalau di Indonesia mungkin agak gampang ya, tapi kalau di sini itu dulu gimana? Ya, itu kepala keperawatannya juga sama pertanyaannya, bagaimana kamu sangat berani baru tamat sudah mau bekerja di UGD. Dia berkata begitu persis. Tapi saya bilang saya kan udah ada pengalaman di Indonesia 2 tahun sebelumnya. Saya sudah pernah belajar di Indonesia, dan saya bersedia untuk belajar lagi. Kalau kalian menyediakan kursus spesialisasi atau ada Fortbildung, apa itu bahasa Indonesia Fortbildung? Kayak penambahan kualifikasi gitu ya. Kalau kayak sekolah tambahan lagi gitu. Iya, kalau ada hal seperti itu saya bersedia mengikuti. Makanya saya pengen bekerja di UGD gitu. Saya berani fresh graduated langsung di UGD. Berarti kamu kemampuan menjual dirinya bagus. Tapi nggak hanya menjual diri sih, menjual kualifikasi dan kompetensi kali ya, berani. Berani memutuskan gitu ya. Bagus banget nih. Terus diterima pastinya ya. Iya, karena setelah tamat saya langsung bekerja di sana. Ini udah mau 8 tahun. Oke. Terus coba ceritain di UGD di Jerman itu kayak gimana? Aku sendiri belum pernah masuk UGD Jerman. Syukurnya sih. Sama seperti di UGD di Indonesia, namanya unit gawat darurat. Ya, pasiennya yang
punya keluhan-keluhan yang akut ya. Iya, Ada juga sih keluhan-keluhan yang sudah lama, tapi dia yang dalam Situasinya waktu akut. singkat akut, benar. Kamu bisa jabarin nggak situasi kerja di UGD itu kayak gimana sih? Apa yang harus disiapkan secara mental, dan apa sih yang membedakan kerja di UGD dengan di unit-unit yang lain? Ya, mental harus kuat, tapi di unit lain juga kalau di keperawatan ya, di rumah sakit kesehatan Secara mental, umum ya? secara umum mental harus kuat ya. Ya. Kerjanya itu kalau kita masuk pagi, kita harus cek semua peralatan untuk kejadian darurat, seperti alat untuk kejadian darurat seperti defibrilator, ya. Obat-obatan lengkap apa enggak, bahan-bahan verban. Nah, iya. Jadi salah satu tugas kita juga di UGD itu triage. Jadi kita harus mensortir pasien. Apalagi di masa corona ya? Iya. Oh iya. Kan di UGD itu banyak pasien yang akut dan juga tidak akut. Jadi kita harus sortir mana yang lebih prioritas dan mana yang bisa menunggu. Gitu. Oke. Ya, pekerjaan di UGD mulai dari mengganti perban sampai membawa pasien ke röntgen, atau memberi injeksi mungkin. memberi obat nyeri. Iya. Sampai menemani dokter menjahit luka. Iya. Atau aku bisa juga kebayang memberikan pertolongan pertama kali ya, kayak misalkan kalau kondisinya dengan gagal jantung atau heart infarct gitu, berarti kan itu harus cepat pertolongan pertama yang harus dikasih gitu. Iya, dan itu spesialisasi kita di UGD. Di UGD kita disekolahkan supaya kita langsung bisa mengenali tanda-tanda pasien yang gawat darurat. Seperti heart infarct, gagal jantung, seperti stroke. Ya. Oke. Ya. Atau pendarahan kalau misalkan kecelakaan ya. Iya, genau, pendarahan dalam setelah kecelakaan, atau orang-orang tua yang biasanya terjatuh bisa mengalami pendarahan dalam atau patah tulang yang besar sehingga pendarahan. Berarti Intan, aku bisa simpulin kalau di UGD itu seperti di UGD lainnya, itu kita harus secara kemampuan, secara Fachlichkeit kita harus mampu mensortir dan memberikan tindakan yang cepat, tegas, dan pasti kali ya. Benar, bisa disimpulkan kayak gitu. Iya. Jadi dia di satu shift itu, satu dinas itu, dia ada satu spesial yang untuk mensortir prioritas pasien, untuk mensortir mengklasifikasi kedaruratan pasien, dan ada 2 atau 3 perawat lainnya untuk memberikan tindakan. Benar. Oh gitu. Jadi satu kayak kepala timnya gitu ya. Organisator, koordinator, yang lainnya pelaksananya gitu ya. Benar. Oke. Supaya nggak terjadi kericuhan atau kekacauan kalau sampai ada 2-3 orang yang ngasih komando, akhirnya bingung nih. Ini harus gimana sebenarnya? Iya. Jadi itu juga baru ya, ini di UGD Jerman. Sejak 2020 di NRW. Ada kualifikasi 2 tahun untuk menjadi sebagai perawat UGD. Oh gitu. Jadi kita kuliah sambil bekerja selama 2 tahun. Kita belajar lagi penyakit-penyakit tertentu yang sangat sering masuk ke UGD, dan kita belajar juga untuk bagaimana caranya yang sangat akurat dan tepat mensortir pasien. Jadi kita
pengetahuan kita diaktualisasi begitu. Atau kayak sekarang tentang corona ya, itu kita juga harus belajar mengetahui penyakit-penyakit baru yang ada, karena itu kan kadang dari tahun ke tahun ada aja yang baru, dan ada aja penelitian yang terbaru yang penanganannya mungkin agak beda. Iya, benar, sangat benar. Karena ilmuwan itu kan bekerja setiap saat ya. Jadi standar-standar kesehatan itu juga berubah gitu. Jadi kita di kuliahan yang 2 tahun kita belajar yang paling terkini. Gitu. Nah ini dia nih menurut aku bedanya kalau di keperawatan biasa dengan di UGD, kalian ini lebih banyak ke arah tindakan kali ya. Benar tindakan, jadi nggak ada tuh yang misalkan Grundpflege atau membersihkan badan. Oke, ada pastinya, tapi tidak tapi di jarang. jumlah atau di seintensif di unit-unit yang lainnya gitu. Benar.